Allah Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami ini. Peristimewa kami bersyukur Bapa karena Engkau telah memilih kami, menyelamatkan kami, membuat kami baru di dalam Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, sehingga kami boleh menjadi bagian di dalam hadirat-Mu di sorga. Bapa di sorga, terima kasih untuk keselamatan yang indah yang Tuhan berikan. Dan pada kesempatan ini Bapa, seperti yang Kau kehendaki supaya kami memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Untuk memperlengkapi kami, maka kami semua di sini boleh hadir di dalam Grace Ministry ini yang akan dibawa materi yang akan dibawakan oleh kedua narasumber, kedua Bapak terkasih, yaitu Bapak Prof. Jimmy Posangi dan juga Pak Dr. Joni Pabisa. Tuhan memberkati kedua saudara terkasih kami dan juga memberkati kami semua yang ada di dalam room ini supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan itu menjadi pegangan bagi kami sehingga kami tidak salah, kami tidak keliru di dalam menafsirkan kebenaran firman-Mu maupun mengajarkan itu kepada orang lain. Mari Tuhan pimpin kami semua dengan roh Tuhan yang ada pada kami, juga Tuhan sertai Pastor Marlon dalam perjalanan yang sedang memandu kami dalam room ini juga. Tuhan memberkati dia sampai dia tiba dengan tiada kurang suatu apapun. Kesehatan hanya daripada Tuhan yang akan meliputi kami semua di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus dan dengan perantaran Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pastor Yani Sapulete untuk doa. Dan kita akan mendengarkan narasumber kita yang akan mempresentasikan materi. Terima kasih, selamat malam, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam satu kesempatan yang sangat berbahagia. Selamat malam, Prof. Senang kita bisa bersama lagi menyajikan materi yang menegangkan ini, gitu. Karena kita akan mencoba untuk meletakkan fondasi secara tepat, membangun fondasi yang kokoh. Mungkin saja akan berurusan dengan pemahaman-pemahaman selama ini yang tanpa kita sadari ternyata kita sudah berada dalam posisi yang tidak tegas gitu. Terima kasih juga untuk penyelenggara memberikan kesempatan menyampaikan materi ini. Saya akan share screen. Oke. Baik. Untuk masuk dalam pemahaman dilahirkan kembali atau diciptakan baru, maka pendekatan saya itu dimulai dari kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan benar. Saya sangat yakin bahwa Prof nanti akan menyampaikan langsung pada case, sehingga demikian ini barangkali menjadi pencerahan bagaimana kita sebenarnya membagi dengan benar kebenaran firman itu. Kita biasa bicara tentang menjadi seorang pekerja yang tidak usah malu dan seterusnya. Tapi kemudian kita jarang membedah substansi itu, sehingga demikian pada kesempatan ini saya akan memulai pendekatannya dari sana, sehingga ketika nanti kita akan berdiskusi, saya harap bingkai ini yang kita pegang ya, bahwa kita meyakini diri kita sudah membagi dengan benar kebenaran firman itu, sehingga kalau ada yang berbeda, ya silakan kita diskusikan. Tetapi kalau kita tidak berada dalam posisi membagi dengan benar, maka tentunya ini kita harus luruskan. Karena kalau kita tidak memotong lurus secara tepat, maka bangunan di atasnya juga itu tidak akan lurus gitu. Bangunan yang kita bangun itu tidak akan kokoh. Gitu ya. Oke.
Kita mulai. Saya mau, oh ya, Pak Sapulete tadi udah berdoa ya. Mari kita mulai ya. Oke. Uh, saya menggunakan dasar 2 Timotius 2 ayat 15 sampai 18. Mari kita baca. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya kira ini bingkai kita ya, bahwa kita sudah bisa memotong lurus kebenaran firman Tuhan. Ayat 16, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dulu tentang 2 Timotius 2 ayat 15 sampai 18 ini. Kita lihat latar belakangnya ya. Bagaimana 2 Timotius 2 ayat 15 sampai 18 ini lahir. Jadi ini surat terakhir Paulus, ditulis pada waktu Paulus berada di penjara di Roma, itu sekitar tahun 67 Masehi. Dia sangat sadar sekali bahwa waktunya itu sudah sangat singkat, di mana dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dia mengatakan waktu kematianku sudah dekat. Dan surat Rasul Paulus ini ditulis dengan sangat fokus dan tanpa basa-basi. Maksudnya bahwa Rasul Paulus menulis ini bukan untuk dirinya, tetapi memang betul-betul tujuannya untuk kemurnian Injil yang ia terima sebagai pengwahyuan langsung. Tanpa basa-basi itu tegas dan tanpa kompromi, karena ia melihat bahwa ada bahaya penyimpangan doktrin yang sementara terjadi, dan itu sebagai ancaman langsung bagi pekerjaan Allah, terutama kepada Timotius. Dan yang menarik di sini adalah gaya bicara Paulus itu seperti seorang panglima yang menjaga garis depan agar tidak jebol oleh ajaran palsu. Nah, ini menjadi menarik. Oke. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15 sampai 18 ini sebenarnya terbagi atas 3 hal besar ya. Yang pertama itu perintah positif dalam ayat 15. Lalu ayat 16 sampai 17 itu berbicara tentang peringatan negatif, hindari omongan yang kosong dan tak suci. Kemudian ayat 18 itu contoh konkret pelaku negatif. Artinya pelaku penyimpang ajaran yang kemudian ia sebut nama di sana Himenius dan Filetus. Kita lihat dalam ayat 15 ya perintah positif. Ada 2 perintah positif di sana. Yang pertama, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Ini berbicara tentang hubungan vertikal antara manusia dengan Allah. Jadi, melayani, bekerja dalam pelayanan itu harus dilakukan dengan ketekunan dan kesungguhan. Kita harus setia pada kebenaran, meskipun mungkin kita berbeda. Dan malam ini mungkin kita akan berbeda. Kemudian, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, itu sebenarnya sebagai karakter pelayan atau karakter pekerja dalam pelayanan. Itu bukan sekedar bekerja melayani dengan rajin, tetapi ini yang perlu kita garis bawahi, harus benar arah. Dan kemudian supaya engkau layak di hadapan Allah itu adalah panggilan untuk menyenangkan Allah, bukan untuk popularitas diri. Jadi kapan kita bisa menyenangkan Allah? Itu kan pertanyaannya. Kalau dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 itu jelas sekali. Bahwa jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Itu pasti menyenangkan Allah. Tetapi dalam konteks yang lain, menyenangkan Allah itu berarti apa yang kita lakukan itu sepersetujuan Allah. Sepemikiran dengan Allah. Jadi kita mengikuti pemikiran Allah. Kesalahan besar adalah ketika pikiran Allah itu kita mau tundukkan di bawah pemikiran kita. Sehingga demikian, karena ini menjadi kebiasaan, maka firman Tuhan pun itu diajak untuk ikut pemikiran kita. Harus sepemikiran dengan kita. Tidak boleh. Kalau dalam perintah positif ini tidak bisa. Kemudian,
Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah itu terkait hubungan harmoni dengan Allah. Dan kemudian dalam Galatia pasal 1 ayat 10, di situ melakukan perbuatan atau pekerjaan yang disetujui oleh Allah. Itu saya katakan tadi. Kemudian perintah positif yang kedua adalah membagi dengan benar perkataan kebenaran. Di bagian inilah nanti kita akan banyak berdiskusi. Membagi dengan benar perkataan kebenaran itu adalah pertama, kita membagi dengan tepat pengaturan Allah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Di sana ada pengaturan-pengaturan Allah dan kita harus bagi dengan tepat pengaturan Allah itu. Kemudian mengajarkan firman Tuhan secara tepat, tepat pemahaman, tepat posisi. Ini yang akan kita capai dalam pertemuan pada malam hari ini. Kalau dua perintah positif ini kita lakukan, maka hasilnya kita akan menjadi seorang pekerja atau pelayan yang tidak usah malu. Ini buah dari karakter dan tindakan yang benar dalam hidup melayani. Ini akan terlihat ketika kita mengasihi kebenaran. Kita dapat membagi firman Tuhan itu dengan benar, dan kemudian ajaran kita, apa yang kita sampaikan, apa yang kita khotbahkan, apa yang kita ajarkan, apa yang kemudian kita sampaikan dalam penginjilan, itu adalah ajaran yang tidak campur aduk. Kalau masih campur aduk, maka perintah positif ini perlu kita latih ulang. Kemudian, ayat 16-17 itu bicara tentang, ayat 16, ayat 17 itu bicara tentang peringatan negatif, hindari omongan yang kosong dan tak suci. Memang ini sesuatu yang sangat kontras ya, karena dengan tidak membagi firman Tuhan dengan benar, maka pasti akan menghasilkan kefasikan yang menyebar seperti kanker. Kalau Posani itu tegas sekali mengatakan, kalau tidak ayat 15, maka semuanya omong kosong. Itu fasik yang menyebar seperti kanker. Kemudian, peringatan negatifnya yang kedua itu adalah bahaya nyata yang dihadapi oleh Timotius, seperti yang saya jelaskan dalam pendahuluan tadi. Dan kemudian, ini adalah contoh nyata kegagalan karena tidak menerapkan perintah positif dalam ayat 15. Dua perintah positif tadi. Kemudian, peringatan negatif untuk menghindari omongan yang kosong dan tak suci itu, ketika terindikasi mencampurkan kebenaran hukum dan anugerah. Contoh praktiknya begini, ketika gereja, hamba Tuhan, pengajar atau siapapun, masih mengajar hukum Musa, seolah itu syarat hidup kekristenan. Ketika berkat-berkat Israel di bumi itu dipandang dan diproklamasikan sebagai janji rohani bagi gereja. Ketika pelayanan diukur dari ritual, bukan dari posisi kita dalam Kristus. Berita yang terdengar itu saleh. Wah, rohani sekali ya. Tetapi kemudian kita temukan itu tidak berada dalam bingkai pengaturan Allah. Saya mengatakan ini manis di telinga tapi busuk di akar. Gitu ya. Kemudian, peringatan negatifnya adalah bahwa ada indikasi terjadi infeksi rohani yang bisa mengakibatkan jemaat kehilangan arah dari berita yang sangat penting. Berita yang sangat penting itu nanti saya akan ulang pada slide berikutnya. Lalu kemudian, hidup jemaat oleh Hermenius dan Philetus ini, dengan pengajarannya itu yang oleh Rasul Paulus dikatakan menyimpang, mereka itu mengembalikan cara hidup jemaat itu di bawah bayang-bayang hukum Taurat. Sehingga semuanya itu harus diukur dengan kebiasaan ritual, usaha menjadi suci dan kudus. Jadi kan ada justru yang berkhotbah, demonstrasikan kesucian dan kekudusan. Saya kurang mengerti ini. Gitu ya. Padahal kita itu suci dan kudus itu bukan dari perbuatan baik. Kita juga berbuat baik bukan untuk kudus dan suci. Mengapa kita berbuat baik? Karena kita sudah diperlengkapi dengan perbuatan baik pada saat kita sudah memiliki keselamatan dalam Kristus. Ketika kita menjadi buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, ayat 10 dari Efesus pasal 2. Kemudian, kita menjadi suci. Kita berbuat baik bukan untuk suci, kita berbuat baik bukan untuk kudus. Mengapa? Karena kita sudah disucikan, karena kita sudah dikuduskan, maka kita berbuat baik.
Dan kita berbuat baik karena kita sudah dikuduskan, bukan untuk kudus gitu. Lalu kemudian ritual, usaha menjadi suci dan kudus, hidup saleh, perbuatan baik itu dijadikan sebagai syarat keselamatan, atau paling tidak dijadikan sebagai syarat untuk layak di hadapan Allah. Apakah berita yang sangat penting itu? Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Saya mulai dengan isi berita. Dalam ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah 1. Kristus telah mati. Mengapa ia mati? Karena dosa-dosa kita. Apakah itu benar? Ya, karena sesuai dengan kitab suci. Maka kalimat sesuai dengan kitab suci itu sangat urgent sekali di dalam menjelaskan bahwa Kristus benar-benar telah mati dan kematiannya itu karena dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, setelah Kristus mati, ia telah dikuburkan. Dan ketika sudah selesai semua itu, maka ia telah dibangkitkan. Jadi kata telah di sana itu sangat urgent lagi. Bahwa ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan telah terjadi. Siapa saksinya? Kitab suci. Kalau bicara tentang kitab suci, maka akan menunjuk pada orang-orang yang menyaksikan secara langsung. Oke. Isi berita ini oleh Rasul Paulus dalam ayat 1 ayat 2 itu meminta kita untuk percaya. Percaya pada berita ini. Oleh karena itu, di dalam ayat 2 dikatakan oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil dalam ayat 3 dan ayat 4, kalau kamu terima, kamu pegang, maka kamu diselamatkan oleh Injil itu. Oke. Mari kita lihat ayat 18. Ini contoh konkret perilaku negatif, penyimpangan ajaran ya. Mengajarkan kebangkitan telah berlangsung. Hymenaeus itu hanya disebut 2 kali oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Timotius 1 ayat 19-20 dan 2 Timotius 2 ayat 17-18 gitu ya. Oke. Siapa Hymenaeus ini? Dia seorang yang keras kepala terhadap kebenaran. Memang diduga bahwa dia adalah seorang pelayan, seorang pengajar dalam lingkup gereja mula-mula di Asia yang memang sudah mendengarkan Injil Rasul Paulus di awal-awal itu, tapi kemudian dia melakukan penyimpangan ajaran. Hymenaeus ini orang yang kandas iman, telah menyimpang dari kebenaran, gagal menjaga fondasi ajaran yang benar. Mengapa? Karena dia tidak membagi dengan benar firman Tuhan itu. Hymenaeus ini salah satu ajaran, mengajarkan sesuatu yang berbeda dari Injil Paulus, di mana dia mencampurkan pengharapan Israel dengan pengharapan gereja atau tubuh Kristus. Pelayanannya itu sudah tidak selaras lagi dengan kebenaran Injil anugerah yang diterima oleh Rasul Paulus secara langsung. Seorang yang kemudian telah dicabut statusnya sebagai pelayan oleh Rasul Paulus. Kalau kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 19 dan 20, di sana juga Rasul Paulus menyerahkan Hymenaeus ini ya. Ada satu tindakan yang Rasul Paulus lakukan di sana. Kemudian, siapa Philetus? Kalau Hymenaeus ini adalah orang yang keras kepala, tapi kemampuan mengajarnya itu luar biasa ya. Philetus lain. Philetus itu adalah pelayan pengajar yang berkarisma, lembut, ramah, dan baik hati. Ini persoalannya ya. Kalau sudah begini, biasanya orang sudah mengabaikan ajaran. Tetapi lewat pembacaan kita, tadi dasar kita tadi, kita diingatkan bahwa jangan lihat karena berkarisma, lembut, ramah, dan baik hati, tapi harusnya lihat ajarannya gitu. Philetus juga itu salah ajaran. Dia mengaburkan Injil anugerah, tidak membedakan Injil anugerah dengan ajaran lain. Menjadikan kebangkitan itu hanya makna rohani. Katanya itu hanya kiasan. Telah menyesatkan banyak orang. Mengapa? Karena performansa itu, sehingga beberapa jemaat menjadi bingung dengan pengharapannya. Dia itu akan kemana? Kerajaan 1000 tahun kah? Bumi baru kah? Gitu ya. Surga di atas kah? Atau Yerusalem baru?
Tetapi kalau Anda mengatakan Yerusalem baru, saya ingin berkata bahwa tidak mungkin ke sana. Karena kita ini bukan orang Israel, ya. Tidak termasuk dalam 12 suku. Kecuali kalau benar-benar termasuk dalam 12 suku, mungkin saja. Tetapi ingat, sekalipun bangsa Israel itu adalah bangsa perjanjian, bangsa yang dipilih, tapi tidak menjamin perjanjian dan pemilihan itu serta-merta menjadikan setiap orang, setiap individu dari Israel itu selamat. Dan tidak menjamin juga. Oke. Mari kita lihat peta konflik antara dilahirkan kembali dan diciptakan baru. Ini menjadi menarik ini. Sumber konfliknya, ini sebenarnya dua istilah yang sama-sama benar secara alkitabiah. Lahir baru maupun dilahirkan kembali maupun diciptakan baru, ya, itu sama-sama benar secara alkitabiah, tetapi menjadi salah penafsiran ketika ditempatkan di konteks yang keliru. Harusnya, ya, dilahirkan kembali yang adalah benar itu ditempatkan bagi Israel, Yohanes 3, Yeskiel 36. Diciptakan baru adalah benar, seharusnya ditempatkan bagi gereja. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Efesus pasal 2 ayat 10. Tapi jika keduanya disatukan tanpa membedakan program Allah, maka terjadilah benturan teologis. Sumber konflik bukan berarti firman Allah bertentangan, tetapi manusia yang tidak dapat membagi dengan tepat firman kebenaran itu, sehingga menyebabkan dua kebenaran yang berbeda, konteks tampak saling bertabrakan. Sumber konflik itu mengacu pada asal mula kebingungan memisahkan antara Injil kerajaan dan Injil anugerah, dan ketidaktepatan dispensasional, ketidaktepatan dalam memotong urus, dalam menempatkan lahir baru harusnya menjadi program Israel dan ciptaan baru program gereja. Sumber konflik antara lahir baru dan ciptaan baru bukan karena firman Allah berbeda, tetapi karena manusia gagal membedakannya dengan benar. Dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Mengapa ini menjadi konflik? Karena banyak yang tidak bisa membedakan secara tegas antara program kerajaan Allah di bumi untuk Israel dan program tubuh Kristus di sorga untuk gereja pada masa anugerah. Akibatnya apa? Ayat yang ditujukan bagi Israel dalam Yohanes 3 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 23 diterapkan kepada gereja, dan konsep lahir baru dijadikan sinonim dengan ciptaan baru. Padahal konteks tujuan dan dispensasinya berbeda. Inilah konflik hermeneutik sebenarnya, yaitu ketidaktepatan dalam membedakan kepada siapa suatu firman ditujukan, dalam konteks apa, dan di bawah dispensasi apa. Apa yang terjadi bila dilahirkan kembali diartikan diciptakan baru? Maka akan terjadi ada indikasi tidak tepat pemahaman dan tidak tepat posisi. Ketika kita menyatukan atau menyamakan arti lahir baru dan ciptaan baru, maka dampaknya gereja akan kehilangan identitas tubuh Kristus. Ketika kita menganggap Yohanes 3 ayat 3 berlaku langsung bagi gereja, maka ya dampaknya adalah kita sementara menyisipkan program Israel ke dalam dispensasi anugerah. Menafsir gereja sama dengan Israel rohani, itu berarti menyamaratakan janji bumi dan surga. Kesimpulan peta konflik. Allah punya dua kelahiran rohani dalam dua program berbeda. Israel lahir kembali, gereja diciptakan baru. Kesamaan, sama-sama karya Roh Kudus. Perbedaannya pada tujuan dan posisi rohani. Kesalahan tafsir terjadi bila firman tidak dibagi dengan benar. Maka solusinya kita harus kembali kepada Injil anugerah Allah di masa kini dan pewahyuan rahasia. Efesus pasal 39, kisah 20 ayat 24. Hasil akhirnya, hanya mereka yang diciptakan baru dalam Kristus yang menjadi bagian dari tubuh Kristus. Ciptaan baru itu sama dengan identitas gereja di masa anugerah, di masa kini. Mengapa Israel perlu dilahirkan kembali? Kita lihat konteksnya dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Yesus berbicara kepada siapa? Di sana dikatakan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi.
Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, lahir dari atas, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Siapa Nikodemus? Seorang rabi Israel, pemimpin bangsa Yahudi. Ia mewakili Israel sebagai bangsa perjanjian dalam Ulangan pasal 7 ayat 6, Roma pasal 9 ayat 4-5. Ia tahu tentang nubuat kerajaan Mesias, kerajaan damai di bumi yang dijanjikan kepada Israel. Yesaya 9 ayat 6-7, Yeremia 23 ayat 5-6. Jadi, percakapan Yesus ini dalam Yohanes pasal 3 ayat 1-7 tidak ditujukan kepada gereja, karena gereja tubuh Kristus belum ada saat itu. Efesus pasal 3 5-9. Yang kedua, nubuat perjanjian lama. Kelahiran kembali sebenarnya sama maknanya pemulihan Israel sebagai bangsa. Dasar nubuatnya dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 24-28 dan Yeremia pasal 31 ayat 31-33. Makna teologis dari kedua nubuat tersebut, satu hati yang baru dan roh yang baru, itu sama artinya transformasi rohani bagi bangsa Israel. Inilah yang kemudian Yesus sebut sebagai dilahirkan kembali. Mengapa Israel harus dilahirkan kembali? Agar bangsa Israel dapat masuk ke dalam kerajaan Allah di bumi. Mereka harus dibersihkan dari dosa dan diperbarui oleh Roh Kudus. Jadi, kelahiran kembali dalam konteks ini, itu bukan kelahiran pribadi, seperti yang dialami orang percaya di masa anugerah, tetapi pembaharuan rohani bagi Israel secara kolektif. Syarat agar mereka menjadi bangsa yang kudus dan bangsa yang kudus dan imam bagi dunia. Keluaran 19 ayat 5-6. Apa tujuan kelahiran kembali bagi Israel? Kita lihat. Tujuan yang pertama, masuk dalam kerajaan mesianik. Yohanes pasal 33 tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tujuan kedua, pemulihan rohani dan pemulihan bangsa. Yesaya 37 ayat 11-14. Tulang kering yang dihidupkan kembali melambangkan kebangkitan bangsa Israel. Itu adalah pemenuhan janji Abrahamik dan Daudik. Kejadian pasal 17 ayat 7-8, 2 Samuel 7 ayat 12-16. Kerajaan kekal dari keturunan Daud. Tujuan berikutnya adalah menjadi bangsa imam dan saksi Allah di bumi. Yesaya 61 ayat 6, Karya 8 ayat 22-23. Jadi 1 Petrus 1 ayat 20. Sedang 1 Petrus 1 ayat 23 menegaskan kepada bangsa Israel yang percaya, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tapi dari benih yang tidak panah, yaitu oleh firman Allah. Petrus menulis kepada orang-orang pilihan yang tersebar. Kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1, yaitu sisa Israel, bukan gereja tubuh Kristus. Kapan Israel dilahirkan kembali? Ketika Israel menerima Mesias yang dulu mereka tolak, barulah kelahiran kembali bangsa Israel terjadi. Dalam Roma pasal 11 ayat 25-27, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Itu akan terjadi setelah masa gereja berakhir. Saat kedatangan Kristus kedua kali dan kerajaan 1000 tahun, milenium dimulai. Saat itu, Israel akan diperbaharui secara rohani dan secara bangsa. Itulah kelahiran kembali yang dijanjikan. Israel perlu dilahirkan kembali karena mereka adalah bangsa jasmani yang akan memasuki kerajaan di bumi. Israel menantikan kelahiran kembali untuk hidup dalam kerajaan di bumi. Gereja telah diciptakan baru, 2 Korintus 5 ayat 17, untuk hidup dalam posisi surgawi. 2 program Allah, 2 pengharapan, tetapi 1 penerus yang sama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita lihat logika dispensasionalnya. Langkah 1, Israel, bangsa jasmani, perlu lahir rohani untuk masuk kerajaan bumi. 2, gereja, bukan bangsa jasmani, tidak perlu lahir kembali, karena bukan bagian dari program kerajaan bumi. 3, gereja diciptakan baru, hidup rohani baru yang sama sekali tidak bersumber dari manusia lama. 4, baptisan Roh Kudus menyatukan kita ke dalam Kristus, bukan kelahiran kembali, melainkan penciptaan tubuh baru. 5, karena itu, tubuh Kristus tidak lahir kembali, tetapi lahir di dalam Kristus, ciptaan baru dari surga, bukan pembaruan di bumi. Israel perlu dilahirkan kembali karena mereka adalah bangsa jasmani yang akan hidup di bumi yang diperbarui. Gereja tidak perlu dilahirkan kembali karena kita telah diciptakan baru dalam Kristus
satu manusia baru yang surgawi. Efesus pasal 2 ayat 15. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya sendiri. Jadi lahir kembali itu sama dengan pembaruan Israel, sementara ciptaan baru itu sama dengan kelahiran rohani dan surga yang menciptakan tubuh Kristus. Kita gereja tubuh Kristus tidak perlu dilahirkan kembali, karena kita telah mati bersama Kristus dan diciptakan baru di dalamnya. Kita bukanlah bangsa jasmani yang diperbarui, tetapi umat Tuhan yang baru. Galatia pasal 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Yang penting ialah menjadi ciptaan baru. Apa yang harus kita lakukan hari ini dan nanti? Satu, bagi saudara sebagai pelayan dan pengajar, mari kita menjadi pekerja yang layak, bukan hanya aktif. Kalau kita berkhotbah, kalau kita mengajar, kalau kita menginjil, jangan hanya untuk didengar manusia, tetapi harus disetujui oleh Allah. Kita harus sepemikiran dengan Allah. Kita harus mengikuti apa maunya Allah. 3, kita jangan hanya tahu ayat, tetapi juga harus tahu di mana ayat itu berada dalam rencana atau pengaturan Allah. Hukum setiap ajaran yang kita sampaikan, apakah itu Injil Agung atau sisa dari Injil Kerajaan. Bagi gereja dan jemaat, mari kita jaga kemurnian doktrin, bukan sekedar semangat rohani. Jangan biarkan siapapun menukar kasih karunia dengan ritual. Jangan terjebak dalam omongan rohani yang kosong dari konteks rencana dan pengaturan Allah. Hidupi Injil Paulus, Injil Anugerah Allah. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 24. Berita lainnya adalah pelajaran bagi kita, Roma 15 ayat 4. Jangan kita kehilangan identitas sebagai tubuh Kristus. Kita bukanlah Israel rohani. Demikian, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo? Sampai di Ya, saya sudah selesai. Yang saya sampaikan dapat didengar tadi, Prof. Izin, Pak Alda. jelas sekali. Mantap Terima sekali. kasih. Dapat dengar suara? Apa itu DP salah? Kita sudah mau sampaikan lagi ini. Terima kasih, Prof. Oke. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Walda. Terima kasih Pak moderator. Oke, Oke, Walda, ya, baik. kita semua mulai. Bagaimana? Ini langsung disambung oleh Prof ini? Boleh, boleh. Ini kita so pakai Pak Walda pe nama ini karena so habis Oke, no train. problem. Jadi Pak Marlon kita semua sambung. Ini kulit suara Yakub ini. Ya. Iya, nanti dipanggilkan barangkali. Ya. Boleh tapi suara. Oke. Prof, sambung langsung ya. Ya, itu suara boleh pendengar. Boleh dapat dengar. Oke. Kita sambung ya. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan itu ada sebenarnya sudah nak bertambah. Nah, susah dia jadi di backing itu kan. Kalau susah dia salah pun nak. Ini yang saya DP audio Prof boleh diperbaiki sedikit supaya dapat dengar. Mari, Chris, mari itu sebelah. Ya, mau perbaiki ini dia. Oke, bagaimana? Sekarang sudah jelas? Aduh, ini Perbaiki. memang sampai di lubuk hati yang terdalam. Silakan, Prof. Sampai di lubuk hati yang terdalam. Ya. Oke, jadi dilahirkan kembali atau diciptakan baru. Kalau Pak Joni tadi membawakan mulai dari membagi dengan tepat. Tapi kalau saya kembalikan, enggak apa-apa. Oke, baik. Jadi kita mesti tahu dulu. Program Allah itu ada dua. Earthly, yaitu Kingdom of Heaven bagi Israel, under the law. Kemudian heavenly, itu body of Christ. Jew and Gentile, under grace. Nah, kita tahu, pandangan Petrus tentang eskatologi kita boleh lihat. Petrus bilang ada bumi, ada sorga. 2 kali, dia jelas sekali.
dia akui ini dia. Jadi kalau ada orang-orang di sini yang tidak mau mengakui bahwa eskatologi itu di bumi dan di sorga, ya terserah. Petrus aja kok akui toh. Nah sekarang Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali genano anoten. Yesus katakan kepada Nikodemus untuk melihat kerajaan Allah. Jadi Nikodemus ini orang Yahudi. Jelas sekali cerita genano anoten itu untuk orang Yahudi. Nah, untuk ke surga tidak melalui lahir baru, tetapi melalui ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, seperti yang sudah disampaikan tadi. Persoalan di sini jangan campur. Mengapa? Campur ini bingung orang. Karena kalau Kisah 2 ayat 38 jelas sekali ada 4 langkah. Pertama, bertobat. Yang kedua apa? Baptis. Yang ketiga apa? Terima pengampunan dosa. Yang keempat apa? Baru Roh Kudus. Jadi langkah-langkahnya lakukan. Ini lakukan, ini dia terima kata lakukan ini, dia terima dari manusia. Waktu itu Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus Kristus. Beda sekali dengan Efesus 1 ayat 13. Dengar Injil, percaya, meterai dengan Roh Kudus. Dua-dua meterai dengan Roh Kudus, tapi jangan campur. Ini yang paling campurologi ini yang bikin orang jadi bingung. Karena mereka bilang, oh Kisah 2 ayat 38 sama dengan Efesus 1 ayat 13. Beda. Kalau Kisah 2 ayat 38, lakukan. Efesus 1, dengar, percaya. Beda kan? Atau percaya itu lakukan? Tidak. Dengar dan percaya itu beda sekali. Lakukan dengan dengar. Jelas sekali di situ. Jangan campur. Roma 15 ayat 4, Paulus bilang, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu untuk menjadi pelajaran. Pelajaran artinya for us. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Perhatikan ini, for us. Bahasa Inggris. Taati, Roma, Filemon. Itu yang to us. Jadi beda sekali. Kalau campur, campurologi. Yohanes 3 ayat ketiga, genano, anoten. Itu kurban. Itu keselamatan mereka itu prospektif. Karena mereka menerima itu. Kenapa bilang kurban? Kurban itu untuk binatang. Jadi mereka mesti kasih domba. Itu yang perjanjian lama namanya. Jadi kasih domba supaya selamat. Jadi selamat mereka yaitu prospektif. Ke depan. Beda dengan Titus 3 ayat 5. Paligenesis, penciptaan kembali, dan anaknoisis itu korban. Beda kurban dan korban. Bahasa Indonesia sekarang sudah bagus sekali, tapi di terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, ya, TB2 saya lihat di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-14, dia masih pakai kata kurban. Sebenarnya satu korban, karena manusia yang korban. Waktu itu Yesus Kristus. Dan keselamatan kita itu retrospektif. Yesus mati dulu, baru kita boleh selamat. Tapi kalau untuk bangsa Yahudi, itu mesti korban dulu, baru mereka bisa selamat. Jadi kalau pembaharuan sama seperti anakainosis dalam Roma 12 ayat 2. Prinsip, Yohanes 3 ayat 3 merupakan bagian dari program Israel menuju kerajaan di bumi. Manusia perlu kehidupan baru dari Allah untuk tetap benar. Jadi bandingkan Efesus 1 ayat 3, sorga. 2 Korintus 5 ayat 1, sorga. Itu jelas sekali yang ditulis oleh Paulus. Nah ini juga pengaruh terjemahan. Ada orang yang memperhatikan bahwa di dalam Titus 3 ayat 5 diterjemahkan kelahiran kembali. Padahal sebenarnya itu permandian pembaharuan. Bukan itu kelahiran kita. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Kita pegang Alkitab itu. Jadi paligenesia itu sama dengan pembaharuan. Bukan genano anoten, bukan dilahirkan kembali. Sebenarnya kalau itu mesti dirubah, tapi tidak apa-apa. Ini anugerah. Ini sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Saudara perhatikan kata iya. Kata iya, kata ganti. Jadi iya ini terserah mereka mau pakai nama apa. Kalau di Arab mereka pakai nama Isa. Tapi kalau di gunung, di Tonsea mereka pakai Opo Wananatas. Atau mereka pakai tete manis.
terserah dia mau pakai bahasa apa, karena di Alkitab juga dipakai kata ganti. Iya, jadi boleh diganti dengan siapa? Jadi bukan maksudnya nama, tetapi tahu siapa. Karena Kristus ini sebenarnya YHWH dia. Dia itu Yehosua, dia itu Yosua. Rupa-rupa kita bisa. Makanya mereka Tuhan tulis pakai kata ganti iya. Jadi 2 kali dia pakai dan bahwa iya supaya boleh pakai tidak perlu harus Kristus, tapi bagaimana dia percaya. Jadi jangan campur Yohanes 3 dengan Titus 3 ayat 5. Firman untuk kerajaan jangan disamakan dengan untuk sorga. Jelas sekali di dalam Matius 6 ayat 10 doa Bapa kami mereka sebut, tapi sebenarnya ya Tuhan Yesus yang ajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Baru dari situ kita tahu ada 2. Jadi eskatologi ada kerajaan, itu berbeda dengan eskatologi yang ada di sorga. Efesus 2 ayat 8 dan 9 jelas sekali, kasih karunia hadiah, diselamatkan, itu di sorga, jelas sekali. Oleh iman, terima. Kalau tidak terima, ya tidak selamat. Bukan hasil usaha, dia tekankan, bukan hasil usaha. Ada orang bilang, oh saya setia sampai akhir. Tunjukkan pada saya kalau ada ayat Alkitab yang mengatakan setia sampai akhir untuk masuk sorga. Tidak ada. Ini memang, tapi mereka pintar sekali. Mereka ambil di dalam kitab Wahyu itu cuma mesti setia 10 hari. Mereka ambil di dalam Matius pasal 24 ayat 13 bahwa mesti setia. Bukan mesti setia, mesti bertahan sampai akhir. Dan Injil Kerajaan itu karena mereka mau masuk dalam 7 tahun sengsara. Dan ditekankan lagi, pemberian Allah gratis. Bukan hasil pekerjaan. Saya injili orang dan saya tidak tahu kalau dia pendeta. Dan dia saya tanya, percaya Yesus? Percaya. Kalau begitu, kalau mati kemana? Dia bilang, waduh, so pendeta lagi sudah lalu leko mau neraka. Tidak ada hubungan dengan pekerjaan saudara sebagai pendeta. Saudara, pendeta pena tuat, kostor, tidak jaminan masuk surga. Karena jaminan masuk surga itu mesti terima tuh hadiah. Jangan sombong. Lucifer jatuh karena apa? Sombong. Adam dan Hawa jatuh karena apa? Karena sombong. Jangan sombong. Nah, coba kita perhatikan. Saya sering cuma bilang 1, 2, 3, 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang jadi persoalan, bolehkah orang selamat tanpa dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran? Saya tidak tahu bagaimana pendapat saudara. Tapi kalau pendapat saya, orang itu bisa diselamatkan tanpa dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu kita bisa lihat contoh di dalam orang itu pada waktu Tuhan Yesus disalibkan bersama-sama dengan 2 orang. Yang salah satu itu mana dia ada dan memperoleh pengetahuan, dia tidak punya pengetahuan akan kebenaran. Namun manusia tidak tahu. Itu yang persoalan. Kalau saya bertanya pada saudara-saudara, apakah saya percaya Tuhan Yesus? Apakah saya kalau mati masuk surga? Saudara-saudara bilang jawab, saudara-saudara jawab, ya. Saudara tidak tahu. Secara absolut, yang tahu cuma saya dengan Tuhan. Tapi saya mau bilang, saya kok mati pasti masuk surga. Karena memang percaya Tuhan Yesus. Dia telah mengampuni dosa, dia telah dikuburkan melupakan dosa, dan dia bangkit untuk membenarkan saya orang berdosa yang percaya. Kemudian dia naik ke surga, 2 Korintus 5 ayat 1, saya mempunyai jaminan. Saya tahu bahwa jika kemah tempat kediaman di bumi ini dibongkar, kalau mati, pasti masuk surga. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang jadi persoalan. Tadi Pak Joni sudah terangkan, dan orang bingung dengan apa yang harus dilakukan. 2 Timotius 2 ayat 15, di situ ada 3 bahasa dari bahasa Yunani, spodaso, tapi kita terjemahkan usahakanlah, belajar spodaso. Tidak malu apa? An epaiskuntos, jangan jauh-jauh cari. 2 Timotius 1 ayat 8, coba lihat, apa itu tidak boleh malu? Tidak, jangan malu, apa? 2 Timotius 1 ayat 8, memberitakan Injil, jadi itu mesti kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian dia bilang bagi dengan tepat. Jadi ada 3, spodaso, anepaiskuntos, ortotomeo. Di dalam orang menyampaikan khotbah, apabila tidak ada spodaso, anepaiskuntos, dan ortotomeo, Tuhan bilang omong kosong itu.
tak suci, menambah kefasikan, perkataan seperti kanker, menyimpang dari kebenaran, mengatakan kebangkitan telah terjadi. Dan yang terakhir dia bilang merusak iman. Saudara tadi sudah itu. Thank you. Jadi hadiah dari Tuhan saya sudah terima, yaitu sorga. Luar biasa. Oke, luar biasa materi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Dan tentu kita semua yang di room Zoom ini sudah boleh mendengarkan secara cermat. Dan mungkin saja sudah ada banyak hal yang akan ditanyakan. Bisa juga menambahkan, karena kedua narasumber kita ini adalah orang-orang yang sangat rendah hati. Kalau ditambah, orang lebih senang sebenarnya kan. Jadi dipersilakan untuk forum ini. Kalau tadi saya perhatikan ada di chat. Ini ada dari Pak Yanis Sapulete. Ini untuk kedua narasumber. Saya minta izin untuk baca, boleh ya? Iya, pertanyaan di akhir saja. Silakan baca. Ini pertanyaan yang paling pertama, tapi sekaligus mintanya di akhir saja. Tapi tidak apa-apa lah, saya baca. Berhubungan dengan menjadi ciptaan baru dan harus membagi lurus kebenaran firman Allah, maka bolehlah Pak Prof, ini secara spesifik ke Pak Prof Pesangi, bisa tegaskan di sini, bolehkah kita minta ampun dosa? Karena ada pemahaman pengampunan de jure dan pengampunan kebapaan. Mohon pencerahan. Karena ini disebutkan Prof, saya harus berikan kepada Prof yang menjawab. Kalaupun ada tambahan dari Pak Doktor, nanti bisa ditambahkan. Silakan Prof. Oke, terima kasih. Ini soal pengampunan. Kita mesti belajar, toh? Karena berulang-ulang Paulus mengatakan telah, selalu dia ulang telah diampuni, telah. Jadi coba ini saya ambil dari kitab Ibrani saja ya. Kitab Ibrani 10 ayat 17 ini perjanjian baru sebenarnya ya, perjanjian baru untuk bangsa Israel. Karena perjanjian untuk bangsa Israel ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama yaitu dosa mereka harus dihapus dengan, bukan ditutupi dengan darah binatang, tapi ketika perjanjian baru Yesus mati di kayu salib. Ibrani 10 ayatnya yang ke-14. Kalau perjanjian lama Ibrani 10 ayat 4. Nah, jadi kalau dia bilang pengampunan dosa, kita boleh baca di ayat 17 kitab Ibrani. Ibrani pasal 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Kalau Paulus dia kutip seperti yang Daud katakan, bersyukur karena Tuhan telah menutupi. Saya juga sudah agak lupa, tetapi saya ingin buka Alkitab. Paulus kutip apa yang Daud bilang di dalam Roma pasal 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Karena Daud waktu itu baru ditutup ya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Daud katakan tidak diperhitungkan Tuhan, tapi Tuhan mencatat. Dosa Daud itu dicatat. Memang Tuhan tidak memperhitungkan, tapi dia dengan Batsheba itu ada catatannya. Jadi beda, jangan saudara katakan bahwa dosa Daud itu tidak diperhitungkan dan tidak lagi diingat, itu dalam arti tidak dicatat. Beda kan? Tidak dicatat dengan diampuni, ditutupi, tidak diperhitungkan. Tetapi tetap dicatat. Saudara dan saya juga kalau berdosa, tetap dicatat. Itu ada catatan. Dan kita lihat saja teks Alkitab, dan itu namanya Alkitabiah. Namun, seperti yang diterangkan oleh Pak Joni tadi, Alkitabiah itu belum cukup. Harus Alkitabiah dan dispensasional. Jadi kalau pengampunan de jure dan pengampunan kebapaan tergantung dari kita. Tadi saya sudah sampaikan dalam slide saya yang terakhir, tanpa pengetahuan akan kebenaran juga orang itu bisa selamat. Karena saya mengambil contoh dari penjahat yang tanpa pengetahuan apa-apa
Pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kalau pengampunan dosa itu orang yang belum sampai dinyatakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang 2 Timotius 5 ayatnya yang ke-7 dan Filipi 3 ayat 15, kalau dia belum sampai di situ tidak apa-apa karena pengetahuannya dia belum memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi dia bilang minta ampun, ya mana-mana. Tapi kalau kita jelaskan bahwa Tuhan Allah tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan, ya terserah dia. Kalau dia bilang ampunilah salah dosa kami, saya hanya mau jawab tolong baca di dalam Ibrani 10 ayat 17. Begitu saja yang saya bisa jawab. Tapi kalau dia tetap minta ampun ya, karena itu kan tidak akan mempengaruhi keselamatan. Tapi biasanya orang yang minta ampun, orang yang belum selamat. Karena orang yang sudah selamat ketika diberitahukan, dia akan mengerti. Dia akan bilang, iya betul. Jadi kalau bilang, boleh, ya terserah. Terima kasih. Itu saja. Oke. Ini pertanyaan yang sudah dijawab. Karena Pastor Yanes Sapulete kan ada di sini. Jadi dari penjelasan yang ada, bagaimana Pak Yanes? Boleh. Atau Pak Dokter mau sambung dulu? Pak Dokter sambung dulu biar komplit, komprehensif. Iya. Boleh Pak Dokter? Iya, Oke, mestinya Joni juga sambung. Ya, penugasan dari Prof ini selalu dapat dimengerti oleh anak buah ini. Izin Prof. Ya, jadi kalau Prof itu memang langsung menembak panah ya, gitu, menembakkan panah ke sasaran. Oke, mari kita lihat pengampunan iure secara hukum, gitu ya. Itu kan sebenarnya pengampunan legal yang didasarkan pada karya salib Kristus di salib. Jadi tidak ada pengampunan dosa yang terjadi di luar karya Kristus di salib. Tidak ada. Pengampunan dosa itu hanya terjadi sah secara hukum. Pengampunan itu legal karena didasarkan pada karya Kristus di salib. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia kita memiliki penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kolose 2 ayat 13, kamu yang dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaranmu telah dihidupkannya bersama-sama dengan Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi, pengampunan iure atau pengampunan secara hukum itu telah diberikan sekali untuk selamanya. Tidak perlu lagi diulang-ulang. Tidak bergantung pada pengakuan dosa kita, tapi pada darah Kristus yang sudah dicurahkan. Orang percaya tidak lagi berdiri sebagai terdakwa di pengadilan Allah, karena hukuman dosa telah dijatuhkan kepada Kristus salib. Makanya mengapa kita tidak lagi perlu ke pengadilan tahta putih. Kita itu cuma pengadilan bema. Tidak diadili untuk keluar dari sorga, tetapi diadili untuk bagaimana kerja kita itu, apakah memuliakan atau tidak, terbakar atau tidak. Kemudian pengampunan kebapaan dalam pertanyaan, di situ sebenarnya mengandung pengertian walaupun kita sudah diampuni secara hukum, tetapi kita masih hidup dalam relasi sebagai anak-anak Allah. Efesus pasal 4 ayat 32, hendaklah kamu saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kemudian kita ambil sedikit lah, ini tidak biasa saya lakukan. Kita ke 1 Yohanes 1 ayat 9, karena pasti juga Pak Yanes Sapulete arahnya ke sana gitu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 itu sering disalahpahami ya, sebagai syarat agar dosa diampuni secara hukum. Padahal konteksnya adalah pemulihan persekutuan anak dengan Bapa, bukan keselamatan. Jadi, pengampunan kebapaan itu bukan berarti dosa kita belum dihapus. Melainkan bahwa ketika kita jatuh, kita memulihkan relasi dan keintiman dengan Bapa melalui pengakuan dan kerendahan hati. Seperti anak yang tidak kehilangan status anak,
tetapi perlu dipulihkan hubungannya dengan ayahnya. Oke, mari kita jawab secara ringkas, gitu ya. Meminta ampun, siapa yang harus melakukannya, gitu ya. Jadi itu harus dilakukan, itu berlaku ya, berlaku kepada siapa gitu. Berlaku untuk Israel di bawah hukum Taurat. Kalau masih kita rujuk hukum Taurat ya. Matius 6 ayat 12, ayat 4 ayat 14-15. Berlaku juga meminta ampun juga itu berlaku kepada siapa? Berlaku pada orang di masa kini yang belum terhisap masuk dalam tubuh Kristus. Dia harus minta ampun. Kemudian mengaku dosa. Itu mengakui kesalahan kepada Bapa yang sudah mengampuni secara hukum, secara yure, yang telah mengampuni kita satu kali untuk selama-lamanya. Mengapa pengakuan dosa itu menjadi penting? Supaya kita dipulihkan dalam persekutuan. Untuk orang percaya dalam gereja, mari kita lihat Efesus 4 ayat 32. Jadi meminta ampun kalau bicara program Israel, ya. Kalau bicara sekarang, bagi yang belum masuk dalam tubuh Kristus, cukup kita mengaku dosa. Tidak perlu meminta ampun. Tapi kalau mau meminta ampun, seperti yang Pak Prof katakan tadi, terserah gitu ya. Mau meminta ampun. Kalau ada jemaatnya yang masih meminta ampun, maka hamba Tuhan harus mengajarkan mana yang benar. Demikian, terima kasih. Oke, baik Pak Dokter. Cukup ya Pak Dokter? Oke, ya. Silakan Pastor Yani Sepulete. Sudah ada dua narasumber kita memberikan penjelasan. Mungkin ada tanggapan balik atau seperti apa, silakan. Ya, kita ucapkan thank you banyak for dua narasumber. Pakai logat Ambon sedikit dulu. Terima kasih banyak buat Pak Prof Jimmy dan juga Pak Dr. Joni atas penjelasan yang luar biasa. Dan untuk materi dari kedua narasumber malam hari ini saya rasa tidak terbantahkan. Materi Bahwa saya kita beda, memang sangat beda tubuh Kristus dengan Israel, memang tak terbantahkan kalau menurut saya. Tapi saya tidak tahu menurut yang lain. Tentu Pak Yohanes sudah dapat tuh Pak Joni Pak bisa sampai chat GPT yang pakai pagar Kang. Dan berhubungan dengan pertanyaan saya itu karena memang apa yang saya lihat sendiri. Tapi itu bukan pemahaman saya. Pertanyaan saya itu mewakili kita semua. Karena memang berkembang seperti itu yang saya ikuti, bahkan ada penginjil pengajar yang masih terkontaminasi dengan barang itu. Nah, jadi dengan penjelasan Pak Prof Jimmy dan juga Pak Dr. Joni, itu saya berharap juga itu menjadi doktrin yang tidak terbantahkan juga gitu. Bahwa memang yang sudah terhisap di dalam anugerah atau kasih karunia tubuh Kristus itu, segala dosanya sudah diampuni, dan memang yang memiliki pengetahuan akan kebenaran itu, maka dia akan sadar sungguh perbedaan antara minta ampun dosa dan mengakui dosa. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Dr. Joni tadi. Jadi kita boleh mengakui dosa kita kalau kita bikin kesalahan, tapi kita harus sadar bahwa dosa itu sudah diampuni dan Tuhan sudah tidak hitung-hitung lagi. Betul sekali. Terima kasih Pak Jimmy. Memang saya sudah sering tanyakan pancing tanya ini ke Dr. Joni lewat WA pribadi ya, tapi beliau coba tanya ke Pak Dr. Jimmy Posangi. Nah, malam ini kebetulan ada hubungannya dengan membagi lurus firman Allah, maka saya rasa tidak ada salahnya kita singgung-singgung Pak Jimmy. Betul gitu, sekali Pak Prof. Yohanes. Oke, terima kasih banyak untuk penjelasan Pak Prof, baik untuk hal ciptaan baru dan kelahiran kembali, dan juga Pak Dr. Joni maupun penjelasan tentang pengampunan dosa. Terima kasih untuk kedua narasumber, dan terima kasih juga untuk Pak Pastor hampir sama Pastor Walda lagi. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yohanes Sepulete, luar biasa. Siap. Terima kasih. Demikian saya, Tuhan Yesus memberkati.
Oke, baik. Maaf, saya punya Untuk Pastor Yanes sudah dijawab tadi dan dibuka kesempatan bagi yang lain. Ada banyak ini, ada Pak Daniel Manalu, ada orang biasa. Kita semua ini orang biasa. Kristus luar biasa. Nah, ada juga orang biasa di sini. Ada Pak Ibu Nancy, Pastor Wimar, ritual. Boleh dengar suaranya. Ada Pak Aroni T di Makassar. Itu orang biasa pada awal tabunan. Haleluya. Ya. Oh, Bung Yoram ya mau sampaikan. Silakan Bung Yoram. Cuma pada awal tabunan aja. Kan orang biasa aku minta. Oh, oke, baik. Ya, siap. Silakan ada Pak Andre Wahyudibio, Pak Wahyudi Broto. Ada pertanyaan di chat itu. Oh, ada pertanyaan di chat. Oke, Pak Roniti. Bagaimana dengan pandangan hyper grace bagi kita setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan kebangkitan untuk penebusan dosa? Bagaimana dengan yang belum percaya? Maaf, mohon pencerahan Pak Pendeta. Ini giliran Pak, ini punyanya Bapak Pendeta Joni Kabisa. Oke, silakan Pak Dokter. Ya, nanti proposalnya mau usulkan jadi pendeta supaya Selamat malam, aku lagi enak badan. Betul. Silakan Pak John. Jadi hyper itu berarti melimpah, berlebih, melampaui batas. Grace, kasih karunia Allah yang memberi tanpa syarat. Jadi kalau secara etimologis hyper grace itu sebenarnya tidak salah ya, karena Alkitab memang berbicara tentang anugerah yang berlimpah-limpah. Dalam Roma pasal 5 ayat 20, di situ dikatakan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Namun, istilah hyper grace ini kemudian menjadi bermasalah ketika ada sebagian pengajar, ada sebagian pelayan, ada sebagian hamba Tuhan, itu menyangkal tanggung jawab moral orang percaya. Seolah-olah anugerah itu berarti kalau salah tidak perlu mengaku dosa. Kalau dia berdosa tidak perlu berubah. Dalam hal disiplin rohani katanya tidak perlu. Bukankah semuanya sudah diampuni? Nah, gitu kan? Ini menjadi salah pada saat ada komentar seperti itu. Nah, itulah yang kemudian disebut ajaran hyper grace yang tidak seimbang. Bagaimana saya menjelaskan masalah itu dari posisi saya sebagai penganut teologi dispensasi mid-X gitu ya. Saya perlu pertegas lagi, posisi saya adalah penganut dispensasional mid-X, di mana gereja itu dimulai dari Kisah Para Rasul 13, bukan dari Kisah Para Rasul 2, bukan dimulai dari Kisah Rasul 28, tetapi dimulai dari Kisah Rasul 13. Oke, mari kita lihat. Dalam Efesus pasal 3 ayat 2, benar bahwa semua dosa manusia telah diampuni secara keseluruhan itu disalib. Pada peristiwa salib, melalui karya salib. Keselamatan itu hanya diberikan oleh kasih karunia melalui iman. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Saya dalam khotbah-khotbah selalu mengatakan begini. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 itu adalah satu paket. Tetapi jangan dulu kita bicara ayat 10 sebelum kita memahami ayat 8 dan 9. Gitu. Ayat 8 dan ayat 9 itu memisahkan antara perbuatan baik dengan kasih karunia. Ayat 8 dan ayat 9 bicara, ketika kita bicara keselamatan masuk surga, maka itu hanyalah karena kasih karunia yang kita bisa terima melalui iman. Sekarang, iman itu bagaimana?
Saya sudah menjelaskan tadi bahwa iman itu memang betul merujuk pada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Tapi perbedaan dari Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 4 begini. Pribadi yang kita percaya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu adalah pribadi yang belum mengalami peristiwa salib. Pribadi yang dipercayai dalam Yohanes 3 ayat 16 itu adalah pribadi yang nanti menjadi raja, menjadi Mesias. Sehingga demikian Yohanes 3 ayat 16 itu jelas bahwa percaya kepada pribadi yang akan menjadi raja. Tetapi dalam masa kasih karunia, Injil kasih karunia sekarang, kita percaya pada pribadi yang kemudian diberitakan oleh Rasul Paulus bahwa pribadi itu telah mengalami peristiwa kematian, mengalami penguburan, dan mengalami kebangkitan. Dari pribadi yang kita percaya, Yesus Kristus yang kita percaya itu adalah Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Beda dengan Yohanes 3 ayat 16. Sehingga demikian mengapa begitu tegas kita katakan ya, bahwa dalam konteks dispensasional 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 harusnya posisinya berbeda dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Tetapi secara prinsip, ya, karena kita percaya pada pribadi yang sama. Kita percaya pada Kristus yang sama. Tetapi Kristus dalam masa anugerah adalah Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Kalau saudara tidak percaya pada berita ini, maka saudara belum bisa dikatakan sebagai orang percaya. Sekarang pertanyaan, bagaimana buktinya bahwa saya sudah percaya pada berita itu? Dalam Roma pasal 10, ayat 9-10, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kemudian percaya dalam hati bahwa dia adalah juru selamat. Ketika bicara juru selamat, maka itu merujuk pada 3 peristiwa tadi. Mati, dikuburkan, dan bangkit. Oke, saudara-saudara, mari kita lihat. Saya lanjut tadi. Semua dosa manusia telah diampuni. Semua dosa manusia telah diampuni. Disalib. Lewat karya salib. Keselamatan itu hanya diberikan oleh kasih karunia melalui iman. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roma pasal 8 ayat 1. Kalau tidak ada penghukuman, apa yang Tuhan berlakukan pada kita? Ayat 10 dari Efesus pasal 2. Kita diubah menjadi buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, itu ciptaan baru, dan dalam memperlengkapi kita dengan kemampuan berbuat baik. Jadi, kita berbuat baik itu karena Allah yang memperlengkapi. Kita bisa berbuat baik juga karena Allah yang mau kita melakukan itu. Oke. Tetapi penting ya, ini menjadi penting. Pengampunan itu baru berlaku bagi orang yang percaya Injil anugerah Allah di masa kini. Pengampunan itu baru berlaku bagi orang yang percaya pada Injil anugerah Allah. Oke. Kita lihat lagi. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 sudah jadi. Sudah saya sebutkan tadi. Roma pasal 3 ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi, kasih karunia Allah memang tersedia bagi semua orang, tetapi hanya diterima oleh mereka yang percaya. Mari kita lihat kelemahan pandangan hyper grace. Pandangan hyper grace yang ekstrim biasanya menolak pengakuan dosa. Kalau berdosa katanya tidak perlu diakui. Kalau salah tidak perlu diakui. Gitu kan? Nah, itu mereka tolak. Tidak perlu pengakuan dosa. Disiplin rohani tidak perlu. Sementara berkali-kali Rasul Paulus bilang, kamu sekarang taat, tekun dan taat. Tetapi kamu harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu harus mengerjakan keselamatanmu. Tanggung jawab etis setelah diselamatkan. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Hyper grace, bukan hypermart ini. Hyper grace menolak itu. Ya, padahal Paulus menulis dengan jelas dalam Titus 2 ayat 11 sampai 12, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu telah nyata dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Jadi, anugerah sejati tidak membuat kita bebas berbuat dosa, tetapi membebaskan kita dari kuasa dosa. Itu yang perlu kita tekankan. Bagaimana dengan orang yang belum percaya? Ini perbedaan besar ya. Jadi kalau dalam 1 Timotius ayat 2-6, Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua dosa.
Jadi secara objektif dosa seluruh dunia telah ditanggung di salib. Seorang yang belum menerima manfaat penebusan itu sampai ia percaya kepada Injil anugerah Allah. Jadi kalau ia tidak percaya pada Injil anugerah Allah, berita yang sangat penting itu, maka dia belum menerima manfaat penebusan itu. Kita selamat ini kan karena kita sudah menerima manfaat penebusan. Dengan kata lain, dosa sudah dibayar, tapi orang belum diselamatkan. Dosa sudah dibayar, tapi orang akan belum diselamatkan sampai ia menerima pembayaran itu melalui iman. Dan dosa itu sudah dibayar, selesai, sudah lunas. Tetapi kita tidak akan bisa diselamatkan sampai kita menerima pembayaran itu melalui iman. Ya, mudah-mudahan ini tidak bias ya pengertiannya, tetapi yang saya rujuk adalah bahwa Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, itu saya rujuk di situ. Kalau kan kemudian 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Jadi kalau kita mau diselamatkan, menerima manfaat penebusan, maka kita harus percaya pada berita Injil anugerah Allah. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan tentang hyper grace. Kata akhirnya begini, salib Kristus menyelesaikan dosa untuk semua orang, tetapi anugerah itu hanya efektif bagi orang yang percaya, hanya berlaku bagi mereka yang percaya. Anugerah sejati bukan izin untuk berdosa, melainkan kuasa untuk hidup bebas dari dosa. Sebab kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia, semua manusia itu telah nyata dan telah mendidik kita. Jadi, hyper grace menekankan kebebasan tanpa kekudusan, sementara Paulus menekankan anugerah yang menghasilkan kehidupan yang memuliakan Allah. Kita tidak hidup untuk mencari pengampunan, tetapi karena sudah diampuni, kita hidup untuk memuliakan Dia. Demikian pandangan saya tentang hyper grace. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Ya, Pendeta Marlon. Demikian penjelasan dari Pak Dr. Pabisa. Untuk Pak Roni T dari Makassar, dari pertanyaan yang Bapak sampaikan, apakah penjelasannya boleh diterima, dapat diterima, atau ada tanggapan dari Pak Roni? Boleh Ya, memberikan terima respon, kasih. Pak? Ya, boleh diterima. Oke, diterima. Ini ada, maksudnya, Silakan, Pak. Silakan. bagaimana yang keluarga kita yang belum percaya, Pak? Seperti kami ini kan keluarga dari Buddha, orang tua masih Buddha. Kita ini Kristen. Saya ini sudah terima percaya dan beriman kepada Kristus yang bangkit. Seperti itu. Jadi ada pemandangan pemahaman bahwa kita hidup sebagai anak hyper grace itu bukan bilang setelah Tuhan Yesus memerdekakan kita, setelah dapat dari kebangkitan, terus seenak-enaknya kita berbuat dosa. Nah, seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita tuh sadar bahwa Yesus itu datang ke bumi dunia ini menyelamatkan isi dunia, termasuk zamannya Nuh, karena ia pegang kunci maut. Jadi waktu Yesus mati, 3 hari dia turun ke alam maut, melepaskan seluruh tawanan-tawanan iblis. Itu sih pandangannya yang diberikan setelah itu. Jadi apakah Tuhan Yesus kejam? Setelah saya dikasih tahu seperti itu, saya bersyukur bahwa walaupun yang belum percaya, tetap diselamatkan. Apakah betul ini, Pak? Ya, ini saya dari gereja GSJA Kemah Daud, gereja Sidang Jemaat Allah. Kebetulan pendeta saya juga namanya Jimmy Kairupang, orang Manado Ambon, seperti itu. Saya ada juga ngobrol-ngobrol tentang dengan pendeta saya, dia bilang itu ajaran sesat. Lalu saya juga jadi bingung, bagaimana dengan anak kita, orang tua kita yang masih agama Buddha, seperti itu. Mungkin ada masukan lagi, Pak.
Terima kasih. Oke, Pak John, saya jawab ya. Oke, silakan Prof. Jadi, ini persoalannya, orang tua apa sudah pernah dengar Injil? Itu persoalannya. Kalau dia belum dengar Injil, bagaimana dia bisa percaya? Dia mesti dengar itu Injil. Dan kalau pertama kali dia dengar, dia belum percaya, ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Cuma itu yang bisa bikin orang selamat. Karena dengan usaha tidak bisa, dengan pekerjaan tidak bisa, dengan memberi derma tidak bisa, dengan apa saja tidak bisa. Tadi ada pertanyaan soal hyper grace. Katanya sudah tidak minta ampun. Tapi coba kita perhatikan Titus 3 ayat 5. Jelas Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar. Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya dulu, sudah percaya. Berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Seandainya dia gagal atau dia jatuh dalam dosa. Mana boleh dia cuma diam-diam. Pasti dia bilang, Tuhan, saya mengakui, saya gagal. Itu kata berusaha, berusaha. Jadi ada usaha di situ. Itu yang sudah percaya, yang sudah pasti masuk sorga. Jadi tadi Pak Roni, orang tua itu harus diulang-ulang. Karena memang demikian. Itu persyaratan bukan dari manusia, bukan persyaratan dari gereja, tapi itu persyaratan yang Tuhan berikan. Bahwa mesti percaya bahwa Yesus mati untuk mengampuni dosa, Yesus dikuburkan untuk melupakan dosa, Yesus bangkit untuk membenarkan saya dan saudara, orang berdosa yang percaya. Kemudian dia naik ke sorga, 2 Korintus 5 ayat 1. Dan sebab kami tahu, karena kami tahu bahwa, karena kami tahu berarti mesti tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat bagi kita di sorga, tempat yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tidak ada transit. Langsung dia bilang. Dan dia bilang apa? Tempat yang kekal, bukan tempat cuma transit dan sementara dan turun lagi, tidak. Langsung dia bilang, tempat yang kekal, tidak akan pindah-pindah lagi. Itu yang namanya orang percaya. Ada pernah saya ketemu orang, saya tanya, percaya Tuhan Yesus? Dia bilang percaya. Kalau mati kemana? Dia jawab, saya kalau mati terserah, yang penting saya berbuat baik. Apakah dia orang percaya? Ya bukan orang percaya, sebab kalau orang percaya dia mesti tahu. Langsung kalau orang percaya dia bilang, saya masuk sorga karena saya percaya. Yesus telah mati, Yesus dikuburkan, dan Yesus bangkit. Itu yang mesti jawaban. Jadi kalau tadi Pak Roni bilang itu bagaimana dengan agama lain, masuk sorga bukan persoalan agama, tapi persoalan menerima. Kalau misalnya agamanya mengajar bahwa dia harus berusaha, ya itu ajaran agama, buatan manusia. Tapi kalau ajaran Tuhan, buatan Tuhan, dia minta kita percaya. Karena dia sudah pernah datang ke bumi, 2025 tahun lalu dia lahir di Bethlehem, namanya Yesus Kristus. Umur 33 dia mati di kayu salib. Kemudian 40 hari dia masih tetap menyatakan Injil kerajaan untuk bangsa Israel, tapi mereka menolak. Akhirnya murid-murid tanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Dia tidak jawab iya, tidak jawab tidak. Dia naik ke sorga. Dia sekarang sudah di sorga, dia Tuhan Allah, dan dia ketemu dengan Rasul Saulus. Dia ketemu dengan Saulus yang sedang mengejar-ngejar orang untuk membunuh, dan Saulus melihat dia waktu itu, langsung buta dia 3 hari. Jadi itu prosesnya, dan dia menerima berita itu secara progresif.
14 tahun baru selesai. Kemudian dia tulis. Dan dia katakan bahwa tulisan-tulisan yang dulu itu sebagai pelajaran